Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dimensi 3 dengan topik jarak antar titik. Nah, di sini misalkan kita memiliki sebuah titik, kita misalkan dengan titik A, kemudian terdapat titik lain, kita misalkan dengan titik B, lalu terdapat garis yang berwarna hitam dan garis yang berwarna biru. Jarak antara titik A dengan titik B ini, itulah yang akan kita cari, apakah garis yang berwarna hitam ataukah garis yang berwarna biru. Nah, jarak antara dua titik itu adalah panjang garis terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, jika diibaratkan dengan gambar ini, yaitu jarak antara titik A dan titik B, yaitu garis terpendek yang menghubungkan antara titik A dengan titik B. Nah, jika kita perhatikan antara kedua garis ini, yaitu garis hitam dan garis yang biru ini, dapat kita nyatakan bahwa garis hitam merupakan jarak antara titik A dan titik B. Mengapa? Karena garis yang berwarna hitam ini merupakan garis terpendek yang menghubungkan antara titik A dan titik B, yaitu panjang ruas garis AB. Itulah jarak antara titik A dan titik B. Untuk memperkuat pemahaman kita tentang jarak antar titik ini, akan diberikan beberapa. Nah, untuk contoh soal yang pertama, kita diberikan sebuah bangun ruang kubus A, B, C, D, E, F, G, H, di mana pertanyaan yang pertama adalah kita diminta untuk menentukan manakah yang merupakan jarak antara titik F dan titik G. Nah, langkah pertamanya yaitu kita harus memperhatikan bangun ruang kubusnya, di manakah titik F dan titik G. Nah, berdasarkan gambar titik F dan titik G, kita harus menentukan jarak antara kedua garis tersebut. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jarak antara kedua titik itu adalah garis terpendek yang menghubungkan kedua garis tersebut. Nah, berdasarkan gambar ini, dapatlah kita menyatakan bahwa garis yang menghubungkan titik F dan titik G dengan catatan garis itu adalah garis terpendek, maka dapat kita nyatakan bahwa jarak antara titik F dan titik G adalah panjang ruas garis FG. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kita diminta untuk menentukan manakah yang merupakan jarak antara titik B dan titik D. Nah, untuk menjawabnya sama seperti pertanyaan yang pertama tadi, kita memperhatikan titik-titik tersebut di dalam bangun ruang ini. Nah, sama seperti sebelumnya telah dijelaskan bahwa jarak antara kedua titik tersebut adalah garis terpendek yang menghubungkan kedua garis itu. Nah, itu artinya adalah jarak antara titik B dan titik D itu adalah sebuah garis yang panjangnya itu terpendek yang menghubungkan titik B dan titik D ini. Nah, bisa kita buat garis mulai titik B dan titik D sehingga terbentuk ruas garis BD. Nah, dapat kita nyatakan bahwa jarak antara titik B dan titik D adalah panjang ruas garis BD. Nah, kita masuk pada contoh soal selanjutnya, di mana diberikan sebuah bangun ruang 5 T, A, B, C, D, di mana pertanyaan pertama kita diminta untuk menentukan manakah yang merupakan jarak antara titik D dan titik D. Nah, sama seperti contoh soal sebelumnya, kita harus memperhatikan titik D dan titik D ini pada bangun ruang limas yang telah diberikan. Nah, berdasarkan gambar tersebut dapat kita lihat bahwa antara titik T dan titik D itu kita buat garis yang menghubungkan kedua titik tersebut, sehingga terbentuk ruas garis, yaitu ruas garis TD. Nah, dapat kita nyatakan bahwa jarak antara titik D dan titik D itu adalah panjang ruas garis TD.
Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kita diminta untuk menentukan manakah yang merupakan jarak antara titik B dan titik D. Sama seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kita harus memperhatikan letak titik B dan titik D ini pada bangun ruang yang telah diberikan. Nah, titik B dan titik D jaraknya adalah garis terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Maka dapat kita buat sebuah ruas garis yang menghubungkan titik B dan titik D ini. Nah, seperti pada gambar yang kita buat adalah garis yang berwarna biru. Maka dapat kita nyatakan bahwa jarak antara titik B dan titik D itu adalah panjang ruas garis BD. Nah, untuk contoh selanjutnya diberikan sebuah pernyataan bahwa dalam sebuah kamar berukuran 4 meter dikali 4 meter dikali 4 meter dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Nah, kemudian kamar tersebut digambarkan sebagai kubus ABCDEFGH. Nah, pertanyaannya, berapakah jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah di dalam pertanyaan telah diinformasikan bahwa kamar tersebut digambarkan sebagai bangun ruang kubus ABCDEFGH. Nah, berarti langkah pertamanya kita dapat membuat bangun ruang kubus ABCDEFGH. Nah, kemudian informasi selanjutnya yang terdapat dalam soal adalah dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Nah, informasinya lampu berada tepat di tengah-tengah atap. Nah, kita misalkan ABCD ini adalah lantainya, sedangkan EFGH ini adalah atap dari kamar tersebut. Maka dapat kita buat lampunya tepat berada di tengah-tengah atap. Nah, kita misalkan lampu tersebut adalah titik T ini. Nah, T ini yang melambangkan lampu yang letaknya tepat di tengah-tengah atap. Pertanyaannya, berapakah jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar? Nah, sudut lantai kamar itu ada 4, yaitu titik A, B, C, dan D. Nah, berarti jarak lampu ke sudut kamar itu bisa saja yaitu jarak antara titik T ke titik A, atau jarak antara titik T ke titik B, atau jarak antara titik T ke titik C, atau bisa juga dengan jarak antara titik T ke titik D. Nah, berdasarkan pernyataan ini, bahwa jarak antara titik T ini sama jaraknya ke titik A, titik B, titik C, dan titik D. Sehingga dapat kita buat kesimpulan bahwa panjang ruas garis TA sama dengan TB, sama dengan TC, sama dengan TD. Misalnya kita akan mencari panjang ruas garis TA, maka panjang ruas garis TA ini akan sama dengan panjang ruas garis TB, sama dengan panjang ruas garis TC, dan sama dengan panjang ruas garis TD. Nah, untuk mendapatkan panjang ruas garis TA ini, kita dapat memanfaatkan segitiga AET. Nah, langkah selanjutnya, kita buat terlebih dahulu segitiga AET-nya. Nah, seperti ini, AET. Karena AE tegak lurus dengan ET, maka segitiga AET ini merupakan segitiga siku-siku, sehingga kita dapat memanfaatkan teorema Pitagoras untuk mencari panjang salah satu sisinya. Berdasarkan gambar segitiga AET ini, dapatlah kita buat rumus teorema Pitagoras untuk mencari panjang AT, yaitu AT kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah dengan ET kuadrat. Nah, langkah selanjutnya kita harus mengetahui panjang AE dan panjang AE merupakan rusuk dari bangun ruang kubus. Nah, di soal tadi sudah diinformasikan bahwa setiap rusuk
pada bangun ruang kubus itu panjangnya adalah 4 meter, maka panjang AE ini adalah 4 meter. Nah, sedangkan untuk ET ini merupakan setengah dari EG. Nah, karena EG ini merupakan diagonal bidang, maka karena rusuk panjangnya adalah 4 meter, maka EG panjangnya adalah 4/2. Nah, kemudian ET adalah setengah dari EG, maka ET setengah dari 4/2, sehingga kita peroleh panjang ruas garis ET itu adalah 2/2. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari AE dan ET ini, maka dapat kita masukkan ke dalam rumus teorema Pitagorasnya, di mana AT kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ET kuadrat. Atau dapat pula AT langsung kita akarkan, di mana AE tadi adalah nilainya 4 dikuadratkan, kemudian ET panjangnya adalah 2/2, kemudian dikuadratkan. 4 kuadrat sama dengan 16, sedangkan 2/2 dikuadratkan adalah 8. Kemudian 16 kita jumlahkan dengan 8, hasilnya 24, dan apabila 24 ini diakarkan, hasilnya adalah 2/6. Nah, itulah panjang AT. Nah, tadi dinyatakan bahwa jarak antara lampu ke salah satu sudut lantai kamar itu adalah TA atau TB atau TC atau TD. Nah, di sini kita telah mendapatkan panjang dari ruas garis AT, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar itu adalah 2/6 meter. Nah, demikianlah penjelasan kita mengenai jarak antar titik pada video kali ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekeliruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.